Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mengupas sejarah Ka'bah. Apakah betul Ka'bah yang kita tahu saat ini telah dibangun oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala? Di antara sejarawan pada masa lalu, ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat-malaikat Allah, tepatnya sebelum bumi diciptakan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam sampai masa anaknya yakni Syed. Tetapi kita ini sama sekali tidak berdasar. Bukti sejarah menegaskan bahwa sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, Mekah adalah daerah yang tandus, yang tidak berpenghuni, bahkan tidak ada sarana dan fasilitas yang mendukung keberlangsungan hidup bagi manusia. Para sejarawan yang berpendapat bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau yang mensucikan engkau." Lalu Allah murka pada malaikat dan dia berpaling. Akhirnya para malaikat lari menuju arasy. Mereka mengadah sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat itu sedang murka. Lalu para malaikat tawaf mengelilingi arasy sebanyak 7 kali, seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah maupun jamaah umrah yang saat ini. Sambil bertawaf, mereka menyeru, "Ya Allah, kami datang menyambut panggilan-Mu. Kami datang memohon ampunan-Mu. Kami memohon ampunan dan bertaubat kepadamu." Malaikat itu kemudian Allah menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di bawah arasy, yakni Baitul Ma'mur. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arasy." Akhirnya mereka tawaf di Al-Baitul Ma'mur dan dirasa lebih mudah oleh mereka daripada tawaf mengelilingi arasy. Selanjutnya, menurut sejarawan, Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Baitul Ma'mur. Kemudian, Allah memerintahkan para malaikat di bumi agar tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat di langit mengelilingi Baitul Ma'mur. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa para malaikat di bumi telah membangun Ka'bah dan melakukan ibadah haji 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Oleh karenanya, ketika Nabi Adam melaksanakan ibadah haji di Ka'bah, para malaikat berkata, "Semoga hajimu mabrur wahai Adam. Kami telah melakukannya 2000 tahun sebelum engkau diciptakan." Ibnu Fadilah Al-Umari dalam kitabnya Masalik Al-Absar mengutip riwayat dari Abdullah bin Amru bin As yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Ka'bah 2000 tahun sebelum bumi diciptakan. Al-Umari menyandarkan riwayat ini pada Mujahid, Qatadah dan Asudi. Al-Umari juga meriwayatkan bahwa Qatadah berkata, "Pernah dikisahkan pada kami bahwa Ka'bah turun dari langit bersama Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, 'Ketika rumahku turun bersamamu, maka bertawaflah mengelilingi sebagaimana para malaikat mengelilingi arasy.' Maka Nabi Adam pun bertawaf mengelilinginya. Demikian juga orang-orang mukmin yang hidup setelahnya. Hingga saat terjadi bencana atau atau banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengangkat Ka'bah kembali ke langit agar tidak dicemari dosa penduduk-penduduk bumi.
Saat itu Ka'bah dimulaikan di langit. Nabi Ibrahim kemudian menelusuri jejaknya dan membangun Ka'bah yang baru, tetapi dengan fondasi dari Ka'bah yang lama. Atha bin Rabah berkata, ketika Adam alaihissalam merasa kesepian, ia berangkat menuju Mekah. Ia menempuh perjalanan itu sambil berkeluh kesah kepada Allah. Ketika ia tiba di Mekah, Allah menurunkan sebuah permata dari surga, tempatnya di tempat Ka'bah saat ini. Orang-orang pun tawaf mengelilinginya, sehingga saat terjadi peristiwa tufan, Allah mengangkat permata itu. Setelah itu Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun kembali. Inilah makna dari firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau bersekutu aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Abu Al-Walid Ajarki meriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya suatu ketika Allah mengutus para malaikatnya, dirikanlah untukku sebuah bangunan di bumi yang bentuk menyerupai Baitul Ma'mur dan memiliki nilai seperti dia pula. Kemudian Allah memerintahkan semua yang ada di bumi di kalangan malaikat untuk tawaf di rumah itu, sebagaimana penduduk langit juga bertawaf di Baitul Ma'mur. Abu Al-Walid berkata, dan peristiwa itu terjadi sebelum Adam diciptakan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama membangun Ka'bah, seperti riwayat Ibu Lu'aibah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah pernah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Adam dan Hawa, sembari menunjukkan lokasi. Maka Jibril menyampaikan wahyu itu pada keduanya. Isi dari wahyu itu adalah, dirikanlah untukku sebuah bangunan. Seketika Nabi Adam pun menggali tanah dan Hawa memindahkan tanah galian tersebut. Nabi Adam terus menggali sampai akhir keluar air dan terdengar seruan dari bawah, cukup wahai Adam. Setelah bangunan itu jadi, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melakukan tawaf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau adalah manusia yang pertama ini adalah membangun yang pertama. Lalu seiring bergantinya waktu, sampailah masa Ibrahim yang kemudian meninggalkan pondasi Ka'bah. Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif menyebutkan bahwa orang pertama yang membangun Ka'bah adalah Syed bin Adam. Dia menuturkan, Syed adalah putra Nabi Adam yang paling mulia, paling utama, yang paling dicintai Nabi Adam. Dia adalah penerus dari pengganti bapaknya. Dia adalah bapak seluruh manusia, karena seluruh nasab berasal darinya. Dia membangun Ka'bah dari tanah dan batu, tepat di lokasi menetapkannya Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan Allah dari surga. Al-Umari juga meriwayatkan ada yang berkata bahwa Nabi Adam adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada juga yang berkata bahwa Syed bin Adam adalah yang pertama membangunnya. Ka'bah sendiri dibangun dari permata berwarna merah. Setelah itu Nabi Adam melakukan tawaf. Namun dari setiap riwayat yang mengisahkan tentang pembangunan Ka'bah pertama kali itu, Al-Umari tidak memastikan siapa yang sebenarnya membangun Ka'bah pertama kali sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah itu malaikat? Ataukah itu Nabi Adam? Ataukah Syed bin Muhammad bin Adam? Ada juga beberapa riwayat lain dari sejarawan klasik dan penulis memandang tidak masalah untuk menyebutkan riwayat tersebut, seperti Al-Mas'udi yang menyebutkan bahwa ketika kaum Ad ditimpa panceklik, mereka mengutus beberapa orang ke Mekah untuk meminta bantuan air.
Ketika itu mereka adalah kaum yang sangat memuliakan lokasi bekas berdirinya Ka'bah. Namun Ka'bah saat itu belum dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dan lokasinya hanya berupa tanah tinggi berwarna merah. Berbagai riwayat lain menyebutkan bahwa dahulu tempat berdirinya Ka'bah pertama kali itu adalah tempat beribadahnya kaum Amalik yang sudah musnah sebelum datangnya Ibrahim ke Hijaz. Tempat itu disucikan sehingga orang Mesir kuno menyebut Hijaz dengan Bilad al-Muqaddasah atau negeri yang suci. Sebelum Ka'bah berdiri, sebagian nabi memiliki rumah khusus untuk beribadah yang disebut dengan Baitullah. Nabi Nuh contohnya, ia memiliki Baitullah yang kemudian dipakai juga oleh Ibrahim. Ibrahim sendiri di negerinya ia memiliki Baitullah, tetapi berbeda dengan Baitullah sebelumnya. Ka'bah adalah Baitullah yang pertama yang dibangun untuk beribadah seluruh manusia pada Allah yang Maha Esa. Dari sini kita mungkin dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita memahami sejarah dalam pembangunan Ka'bah itu sendiri, ya kan, memang memiliki banyak riwayat-riwayat. Ada yang mengatakan bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh malaikat-malaikat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali orang membangun Ka'bah atau Baitullah adalah anak dari Adam alaihissalam, yakni Sid bin Adam alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam adalah mereka yang memang telah memahami dan membangun kembali Ka'bah yang telah rusak karena bencana banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin itu sekelimat sejarah tentang berdirinya Ka'bah, siapakah yang mendirikan, tapi pada hakikatnya kita mendapatkan ibrah dari pelajaran ini bahwasanya Ka'bah itu adalah tempat Baitullah, tempat sucinya yang diperintahkan oleh Allah untuk mendirikannya, untuk mempersatukan semua umat, terutama umat Muslim, dalam menjalankan ibadah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.